sore, Prof. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Selamat sore. Dr. Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara ASHOGI seri ke-189, Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya, Dewi Nilasari, sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali di layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dokter Obgyn Umum yang ikut serta dan update ilmu di ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik kemoterapi GTN, prinsip, regimen, dan outcome-nya. Saat ini sudah bergabung moderator dan narasumber kita. Izinkan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Profesor Dr. Heru Prajatmo, spesialis onkologi ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat sore, Dr. Dewita. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kemudian kita terdapat dua narasumber untuk dua materi. Yang pertama dengan Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau juga merupakan Sekjen HOGI sekaligus Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks POGI. Selamat sore, Dokter. Ya, selamat sore, Dr. Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat, Prof. Heru, Dr. Brahmana, Dr. Kemala. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Dr. Kemala Isnaini Asih Mantili Dewi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi PhD. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dr. Dewita. Terima kasih atas perkenalannya. Selamat sore, Prof. Heru, Dr. Tovan, Dr. Brahmana. Selamat sore semuanya. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASHOGI. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah ikut serta mengikuti acara ini. Kami ingatkan untuk mengakses pemataran sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk acara pertama kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau saat ini sebagai Ketua Umum HOGI. Beliau juga merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kepada Dr. Brahmana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Prof. Heru Prajatmo di Jogja, Bu Sekjen Dr. Tovan di Jakarta, Dr. Kemala di Bandung, Dr. Dewita di Jakarta ya. Dan kemudian salam hormat saya untuk semua peserta setia ASHOGI. Ini seri ke-189 begitu ya. Nah,
Nanti juga 50 hari lagi kita punya acara itu ya, acara offline Inasmid namanya. Inasmid itu PIT-nya Onkologi Ginekologi ya, di Bandung tanggal 14-15 Desember. Sehingga nanti yang sekali-sekali saya ganti suasana, nggak Zoom saja, pengen tatap muka, nanti bisa daftar untuk acara Inasmid pertengahan Desember. Ini sekarang seri ke-189 ya Bu Sekjen ya, mudah-mudahan bisa seri ke-1000 begitu ya. Karena Amin, dulu amin. pada waktu waktu mendiskusikan sebelum acara ini topiknya apa ada gitu ya. Tapi ternyata kalau topik itu nggak pernah kehabisan karena selalu ada yang baru ya, selalu ada yang baru. Contoh nih misalnya tentang GTN. Dulu kita nggak begitu aware tentang ultra high risk ya. Ternyata klasifikasinya ada yang ultra high risk ya. Kemudian bagaimana nanti terapinya, basic prinsipnya nanti ditanyakan oleh para pakarnya ya. Mungkin nanti ke depan juga bisa akan dibukukan lah ya, dibukukan sebagai frequently asked questions as hoki gitu ya. Jadi menjadi suatu buku ya. Nanti kita pikirkan ya dengan Bu Sekjen dan teman-teman semua ya. On Mungkin going, dari Prof. saya Dok. ya. Mungkin dari saya demikian. Salam hormat saya, semangat selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Brahmana sudah berkenan untuk membuka acara Ashogi sore hari ini. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh moderator kita sore hari ini kepada Profesor Dr. Heru Prajatmo, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Kemala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada sore hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Brahmana yang telah memberi kesempatan saya untuk menjadi moderator pada webinar sesi 189 ini. Begitu juga kepada Dokter Tovan yang telah memberikan kesempatan juga kepada saya. Dan sore hari ini, para hadirin peserta webinar yang saya cintai, tadi sudah disebutkan bahwa sore hari ini adalah seri ke-189, yaitu rentetan dari seri-seri bulan Oktober mengenai mula hidati dosa sampai nanti yang seri ke-190 masih terkait dengan GTN dan mula hidati dosa. Pada sore hari ini, seri 189 ini, kita akan membahas topik tentang kemoterapi GTN, prinsip, regimen, dan outcome. Ya. Nah, pada sore hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kedua presentator kita yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Dr. Tovan Widya Utami, SPOG, subspesialis onkologi. Kemudian yang kedua adalah Dr. Kemala Isnaini Asih, Mantili Dewi, SPOG, subspesialis onkologi PhD. Tadi sudah diperkenalkan, beliau-beliau adalah konsultan onkologi, Dr. Tovan adalah staf di RSCM, ya, staf di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian Dr. Kemala adalah konsultan onkologi, staf di RS Hasan Sadikin Bandung. Ya, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan mungkin lebih baik Dr. Kemala Isna ini dulu untuk menyampaikan. Ini ada kurikulum vitae sebelumnya. Saya kira apa perlu dibacakan ini ya? Saya kira lebih baik Nggak usah, Prof. sudah terkenal ini tidak dilakukan lagi kurikulum vitae beliau ya. Ya, ya. Baik. Kalau dibaca ini sampai pukul 5 nggak selesai nanti. Ya,
Ini adalah kurikulum vitae Dr. Tovan Widya Utami SPOG subspesialis onkologi. Kemudian yang kedua kurikulum Nanti vitae sesi dokter Kemala, Prof. Ya. ya kurikulum Dr. Kemala Isnaini. Iya, iya. Saya kira presentasinya lebih baik Dokter Kemala dulu ya daripada Dokter Tovan. Nanti Dokter Tovan yang menambahkan saya kira karena saya kira lebih mumpuni. Oh, iya, Gitu. Prof. Baik, Prof. Nggak apa-apa, dokter Kemala. Kita Saya refer misalkan Dokter refer Kemala refer dulu. boleh. Nanti tentu Baik, nggak apa-apa. Nah, tambahan-tambahan akan lebih banyak dari Dokter Tovan. iya, Persilakan iya. Dokter Kemala Isnaini Asih untuk menyampaikan presentasinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Heru Prajatmo selaku moderator. Tadinya udah janjian dengan Dr. Tovan, tapi baik Prof dan dokter sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Umum HOGI, Dr. Brahmana, Bu Sekjen, Dr. Tovan, eh, yang telah mempercayai saya untuk menjadi salah satu narasumber di ASHOGI seri ke-189. Saya juga ucapkan salam kepada seluruh peserta di ASHOGI. Baik, untuk materi saya akan share screen dulu. Jadi sebenarnya Prof. Heru, saya dan Dr. Tovan sudah janjian untuk kemoterapi ini karena ada banyak topiknya, maka kami membagi dua, Prof. Izin saya duluan. Eh, saya akan membahas salah satu prinsip kemoterapi pada tata laksana GTN, yaitu untuk yang high risk. Sayang sekali karena saya ini memang yang kedua, saya tidak membuat introduction mengenai apa itu low risk dan high risk GTN. Saya akan langsung membahas tentang prinsip, regimen, dan outcome kemoterapinya. Ya, outline dari presentasi saya membagi tiga, yaitu terapi high risk GTN, terapi ultra high risk GTN, serta terapi resistensi kemoterapi pada high risk GTN. Ya, yang pertama secara umum mengenai GTN, tata laksana yang perlu dilakukan sebelum memutuskan adalah mengklasifikasikan GTN apakah termasuk pada low risk atau high risk. Dan GTN itu bisa terdiagnosis apabila terdapat hidatidiformol yang setelah dilakukan evakuasi mola dan dilakukan monitoring hormon HCG, apabila terdapat peningkatan atau plateau dari HCG saat observasi pasca evakuasi, maka apabila masuk ke kriteria sesuai dengan Vigo, bisa termasuk menjadi GTN, atau apabila PA-nya tentu koriokarsinoma. Apabila sudah termasuk dalam GTN, maka dilakukan metastasis workup, ditentukan dulu stadiumnya, apakah masih terbatas pada uterus atau menyebar tapi masih terbatas pada pelvis atau pada paru-paru atau distal metastasis, tinggal ditentukan stadiumnya. Apabila termasuk di stadium 1 dan masih termasuk pada low risk, maka nanti akan Dr. Tovan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip tata laksananya. Tetapi apabila setelah dilakukan kalkulasi resiko dan juga atau termasuk di stadium 2 atau 3, maka termasuk high risk, maka tata laksana yang dilakukan adalah kemoterapi yang kombinasi, bisa juga dilakukan tata laksana tambahan seperti pembedahan atau radioterapi. Juga biasanya apabila sudah terdapat distant metastasis atau metastasis jauh dan termasuk stadium 4, maka juga dilakukan tata laksana kemoterapi kombinasi. Ya, apa saja yang diberikan untuk high risk GTN? Tadi prinsipnya dibedakan dengan low risk adalah biasanya diberikan dengan multiple agent kemoterapi, oleh karena setelah dilakukan banyak studi bahwa pemberian single agent kemoterapi memberikan resistensi, maka saat ini first line kemoterapinya adalah berupa multiple agent EMACO,
disingkatnya, atau etoposide, methotrexate, atnomycin D, dan alternating di hari ke-8 diberikan cyclophosphamide dan vincristine. Faktor-faktor yang mempengaruhi outcome dari pemberian multiple agent ini adalah apabila HCG-nya sangat tinggi di saat pemberian kemoterapi atau terdapat banyak lokasi metastasis atau pada stadium 4 atau tadi yang disebutkan ada yang disebut ultra high risk atau Vigo score lebih dari 12 atau lebih dari sama dengan 13, maka biasanya survival outcome-nya lebih buruk. Di sini terdapat protokol untuk pemberian kemoterapi pada stadium 2 dan 3. Untuk yang low risk nanti dijelaskan oleh Dr. Tovan, maka saya menjelaskan yang high risk. Pertama, initially diberikan combination kemoterapi, paling umum diberikan emako. Bila terdapat resistensi, maka dipilih secondary line. Nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Ya, salah satu guidelines yang dapat digunakan tentu dari NCCN, ini yang terbaru di 2025. Tadi kita menghitung dulu risiko GTN-nya bila termasuk di high risk, yaitu skor lebih besar sama dengan 7, atau termasuk stadium 4, maka diberikan dulu kombinasi terapi emako. Tetapi bila didapatkan dengan metastasis otak, maka selain emako diberikan juga methotrexate yang high dose secara IV, atau juga bahkan intratekal methotrexate, atau juga ditambahkan radioterapi, bahkan pembedahan seperti kraniotomi. Kemudian monitoringnya apabila terdapat respon yang baik, yaitu beta HCG setiap 2 minggunya menjadi normal setiap siklusnya, harus tetap dilanjutkan dengan terapi konsolidasi, yaitu 3-4 kali penambahan kemoterapi. Kita sering sebut terapi konsolidasi. Bila sudah mencapai tetap normal setelah 3-4 tambahan kemoterapi, tetap normal setiap bulannya HCG-nya, maka disebut sebagai remisi. Tetapi bila didapatkan plateau atau relapse atau bahkan resistensi, maka diperlukan alternatif agent yang nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Mengenai metastasis disease dengan prognosis score lebih dari 12 atau ultra high risk, akan dijelaskan juga bahwa terdapat tips-tips tambahan untuk mencegah survival yang buruk pada pasien. Ya, ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih detailnya tentang regimennya, tapi disebutkan bahwa pemberian emako ini sangat baik karena remisinya memang di salah satu penelitian disebutkan 78%, tapi ada beberapa studi yang menyebutkan bahkan sampai 85%. Jadi cukup baik. Dan bila dengan penambahan cisplatin atau pembedahan bisa meningkatkan cure rate. Ya, selanjutnya tentang ultra high risk, tadi Vigo score lebih dari sama dengan 13, dan biasanya juga terdapat metastasis jauh pada liver, brain, atau multiple metastasis, maka biasanya pemberian first line multiple agent kemoterapi poor response. Jadi biasanya diberikan beberapa tambahan kemoterapi. Mengapa multiple agent kemoterapi yang first line bisa berakibat fatal bagi pasien? Maka setelah diberikan saran untuk pemberian kemoterapinya, sebelum memberikan dosis pada umumnya emako, sebelumnya diberikan gentle induction kemoterapi atau low dose etoposide dan cisplatin, yaitu etoposide 100 mg dan cisplatin 20 mg pada hari pertama kedua, diulang sekitar 1-3 kali sebelum memberikan regimen emako. Dan ini tadi yang saya telah jelaskan di regimen yang pada NCCN, pemberian khusus untuk metastasis cerebral biasanya kombinasi tindakan, tidak hanya kemo tapi ada pembedahan dan radiasi. Sama beberapa ini adalah first line kemoterapi pada high risk GTN emako. Kemudian saran-sarannya bila diberikan low dose induction dulu untuk yang brain metastasis. Sedangkan salvage terapi pada resisten high risk GTN ada beberapa regimen yang direkomendasikan, di antaranya EPA-EMA, TPT,
dan sebagainya. Ini lebih lengkapnya mengenai regimennya, mengenai alternatif terapi dari resisten high risk GTN. Oke, sekian dari saya, Profesor Dokter. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Dr. Kemala ini asih yang sudah menyampaikan materinya tentang terapi GTN yang terutama yang ultra high risk dan resisten ya. Ya maaf tadi saya tidak tahu bagaimana. Saya kira masalah ya. Baik sekarang Dr. Tovan saya akan Sinyal saya yang jelek ya, Dewita ya. Saya dengar Prof. Heru putus-putus. Prof. Herunya yang lag ya, Dok. Oh, alhamdulillah. Iya, sinyalnya Prof. Heru ya, Saya Dok. takut aja nih sinyal saya yang jelek. Ya, Prof. Heru sepertinya sudah mempersilahkan kita ya, gitu ya, Dr. Dewita ya. Ya, sudah, Dokter. Ya, ya. Baik, mohon izin Prof. Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini langsung saja ya. Jadi memang mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, Profesor Dokter sekalian. Tadinya memang kita sudah membagi diri. Pendahuluan saya yang ringan-ringan dan lucu aja gitu ya. Kemudian yang high risk dan ultra high risk Dokter Kemala ya. Tapi nggak apa-apa, itu kita harus siap setiap saat ya Dokter Kemala ya. Ibaratnya kita itu adalah prajurit ya. Kalau atasan minta itu ya udah kita sesuaikan aja. Baik. Tidak berpanjang waktu, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh prolog tadi oleh Prof. Heru sebagai moderator ya. Jadi ini kita pada seri 189. Saya mungkin tidak akan secara detail karena waktu kita terbatas tentunya ya. Jadi memang sudah dibahas di seri 186, 187, 188 ya, bagaimana mendiagnosis mola ya, apa yang harus diketahui oleh PCG umum, kemudian juga bagaimana tata laksana mola terkait evakuasi, monitoring HCG dan follow up, dan terakhir adalah GTN ya, kapan harus dirujuk. Jadi artinya terkait dengan GTN itu seharusnya sudah pada seri sebelumnya ya. Jadi pada kali ini saya akan membawakan tentang kemoterapi untuk gestational trophoblastic neoplasia atau kita sebut penyakit trophoblas maligna ya, itu terkait dengan prinsip ya, sederhana saja, regimen dan outcome. Tentu sekali lagi disclaimer saya adalah saya tidak menyampaikan secara detail ya. Nah, ini adalah tentu tidak ada konflik kepentingan di sini. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan terkait dengan GTN ya, sedikit prolog, kemudian prinsip-prinsip kemoterapi secara sederhana, kemudian kemoterapi regimen ya terkait tadi prognostic factor WHO, kemudian clinical outcome dan apa yang kita bisa simpulkan ya. Yang pertama adalah tentang gestational trophoblastic neoplasia. Kita bisa lihat di sini bahwa GTN itu merupakan suatu spektrum gitu ya. Jadi spektrum merupakan tumor yang berasal dari pertumbuhan abnormal sel trophoblas, yaitu sel yang biasanya membentuk placenta. Jadi harus ada suatu kehamilan dulu gitu ya. Jadi sel-sel ini dapat tumbuh secara invasif bahkan bermetastasis ke organ yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 jenis GTN, yang utama yaitu invasif mole ya, mola invasif atau persisten mola ya. Kemudian adalah yang kedua choriokarsinoma, kemudian placental site, trophoblastic tumor, PSTT dan ETT, epithelioid tumor trophoblas ya, trophoblastic tumor ya. Di sini kita bisa lihat bahwa GTN ini adalah sangat-sangat sensitif gitu ya. Jadi memang sangat responsif terhadap kemoterapi. Jadi kita bisa lihat bahwa tingkat kesembuhannya bisa mencapai 90-100% bila terdiagnosis secara tepat tentunya dan mendapatkan terapi yang tepat ya, cepat dan tepat tentunya ya. Jadi di sini kedua adalah bagaimana kita mengetahui prinsip kemoterapi pada GTN, ya, jadi singkat saja sebagai pemicu diskusi saja ya. Jadi prinsip dari kemoterapi dalam hal ini adalah kita tahu ya, penentuan regimen itu berdasarkan yaitu artinya sangat bergantung pada sistem penilaian prognostis dari FIGO yang WHO yang membagi pasien menjadi 2 kelompok besar ya. Sebelumnya adalah yang kita tahu risiko rendah dan risiko tinggi gitu ya. Jadi memang terakhir adalah ultra high risk ya. Nah, ini sistem scoring FIGO kita bisa mempertimbangkan berbagai faktor yang biasanya terkait dengan
faktor risiko resistensi gitu ya. Jadi memang penilaian ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah pasien cukup mendapatkan terapi yang single atau tunggal atau perlu kombinasi tadi ya, multi regimen, beberapa gabungan dari agent kemoterapi yang tadi disebutkan high risk dan ultra high risk ya. Namun untuk jenis tumor PSTT dan ITT ya, itu memang sistem scoring Vigo ini tidak dapat digunakan atau tidak dapat diaplikasikan, sehingga untuk jenis kemoterapi karena memang beda ya, karena dia terkoblas dari intermediate sehingga beta CD memang tidak terlalu tinggi dan memang dapat diselesaikan dengan surgical approach ya, pembedahan ya. Nah, kalau kita tahu bahwa GTN itu memang merupakan suatu penyakit yang sifatnya sistemik ya, gitu ya. Jadi memang pembedahan artinya histerektomi itu bukan suatu penyelesaian, tetap harus dilakukan sistemik kontrol atau kemoterapi. Nah, bagaimana kita bisa menghitung prognostik scoring index for GTN gitu ya. Ini sebenarnya sudah disinggung pada pada ASOGI yang sebelumnya. Secara ringkas ada 8 faktor ya. Jadi ini adalah bagaimana kita menegakkan dari suatu GTD atau PTG, penyakit trofoblast gestasional, untuk kita tegakkan jadi GTN ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 8 faktor: usia, kemudian kehamilan sebelumnya, kemudian interval berapa lama ya, kemudian pre-treatment HCG gitu. Jadi bukan pre-evakuasi mola ya, Bapak Ibu sekalian, Profesor Dokter sekalian. Jadi memang pre-treatment, artinya ketika kita menyatakan ini GTN, HCG ketika kita mau melakukan kemoterapi berapa gitu ya. Kemudian size tumor terbesar, kemudian termasuk uterus, site of metastasis, kemudian jumlahnya, kemudian apakah ada riwayat dari fail kemoterapi atau kegagalan kemoterapi sebelumnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa penilaian yang dulu memang low risk dan dulu bahkan low risk, intermediate, high risk gitu ya. Jadi sekarang kita sudah tidak melakukan intermediate lagi, low risk CPN itu 6 ke bawah ya. Sedangkan pada high risk CPN itu lebih atau 97 ke atas ya. Sedangkan ultra high risk adalah 13 ke atas ya. Jadi tidak ada intermediate lagi, tapi adalah low risk, high risk dan ultra high risk, atau tadi lebih atau sama dengan 13 atau lebih dari 12 ya. Nah, bagaimana terkait dengan algoritma? Kita bisa lihat bahwa ini yang terbaru NCCN 2025 tadi sudah disinggung oleh Dr. Kamala juga untuk high risk ya. Jadi kalau di sini adalah terkait dengan tata laksana atau algoritma GTN berdasarkan panduan NCCN tahun 2025 ya. Jadi memang di sini kita bisa lihat terapi ditentukan berdasarkan stratifikasi, yaitu resiko rendah ya. Jadi kita lihat GTN 2 gitu ya, tinggi GTN 4 dan juga PSTT dan ITT di GTN 5 gitu ya. Itu ada indeksnya. Nanti bisa dicari ya sehingga kita bisa lebih paham. Nah, ini berdasarkan apa? Ditentukan berdasarkan awalnya pasti ya, initial workup yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan darah lengkap ya terkait dengan fungsi hati, ginjal serta profil kimia darah, juga termasuk imaging ya, ronsen toraks gitu ya, histopatologi, kemudian pemeriksaan kadar hormon HCG tentunya, dan hasil penilaian scoring prognosis Vigo ya. Nah, di mana dia berada gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah bagaimana kita bisa menilai regimen kemoterapi untuk GTN ya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk single agent. Ini yang insya Allah gampang ya. Jadi ini katanya merem ya, untuk onco ini merem. Tapi ini untuk teman-teman, mohon maaf, bukan sombong, bukan ya. Tapi ini adalah upaya kita bersama untuk sama-sama bisa menata laksana GTN yang low risk ya dengan single agent ini ya. Bagaimana caranya? Ini dia, yaitu kita lihat bahwa primary treatment untuk low risk GTN itu penting banget ya. Jadi ini kita bisa lihat dalam setelah kita menilai adanya low risk GTN gitu ya. Jadi memang kalau kita sudah tahu pasien adalah kurang dari 7 ya atau 6 ke bawah itu ya, artinya dia low risk ya. Sehingga kemoterapi yang diberikan tentu adalah yang single agent ya, dengan 2 pilihan utama yaitu methotrexate dan dapsitomisin ya. Kemudian kita lihat bagaimana memberikannya. Tentu saat ini kita jarang ya memberikan dapsitomisin sebagai first line ya, tapi memang seringkali ada kita berikan methotrexate dengan respon rate yang sangat baik gitu ya. Nah, ini methotrexate yang biasa kita berikan memang dengan dosis kadang-kadang kita tembak aja 25 mg ya, tapi sebenarnya adalah 0,4 mg per kilogram berat badan per hari ya, selama 5 hari, bisa IM, bisa IV gitu ya. Kemudian diulang 2 minggu sekali, atau kita bisa lihat di sini adalah pemberian dapsitomisin itu diberikan dengan dosis 0,5 mg IV selama 5 hari, kemudian diulang 2 minggu kemudian ya. Jadi pemilihan regimen ini memang disesuaikan dengan kondisi pasien, tentunya efek samping yang mungkin muncul, serta ketersediaan obat di fasilitas pelayanan di mana kita berada ya. Nah, ini kalau dilihat di sini berikutnya adalah setelah itu memang kita harus melihat respon ya, bagaimana setelah kita berikan ya, bagaimana sampai kita mencapai dosis konsolidasi ya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau misalkan dapat HCG normal, tentu kita harus lanjutkan terapi hingga 2-3 siklus ya. Kemudian dilakukan follow up sampai pemeriksaan kadar beta HCG normal ya. Jadi memang itu bisa kita sampai bahkan
3 atau 4 kali dosis konsolidasi, artinya sudah 3 atau 4 kali normal. Jadi setelah normal itu 3 kali berturut normal gitu. Baru kita hentikan kemoterapi walaupun single regimen begitu ya. Jadi memang kalau misalkan pasien memiliki respon yang baik terhadap terapi, mungkin ini ya kadar HCG itu bisa sangat jauh ya. Jadi lognya turun 1. Jadi misalkan kita katakanlah 100.000 gitu ya. Jadi tidak senang ya kalau kita misalkan mendapatkan 98.000 tentu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa dari ratusan ke puluhan ribu ke ribuan sampai ke puluhan. Jadi turun log 1 itu adalah respon yang baik ya. Jadi memang di sini saya nggak perlu bahas lagi, ini udah biasa ya rasanya. Nah, berikutnya kalau misalkan di follow up ternyata ada peningkatan HCG level lebih dari 10% ya, itu artinya kita harus memikirkan ya bahwa ini mungkin resisten atau poor respon terhadap terapi inisial ya. Jadi memang di sini adalah pada kondisi kita dapatkan plateau atau kurang dari 10% ya, plus minusnya untuk 3 treatment ya. Kemudian pada kondisi yang misalkan peningkatan bisa pada 2 kali berturut-turut ya. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan kemoterapi yang kita mendapatkan kasus yang persisten gitu ya? Gimana kemoterapi pada resisten MTX ya? Jadi di sini kalau kita lihat di sini berdasarkan ini ada studi ya, dari Ramirez ya. Ramirez pada tahun 2022 ya, kita lihat di sini bahwa terdapat beberapa faktor yang secara signifikan itu berhubungan dengan kejadian resistensi ya terhadap regimen kemoterapi single agent. Itu kalau kita lihat di sini adalah yaitu pada pasien misalkan risiko rendah tapi misalkan dia nilainya agak mentok gitu ya pada nilai 56 gitu ya, bukan misalkan 3 atau 2 gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini salah satu faktor yang membuat resistensi gitu ya. Atau mungkin kalau betul-betul dihitung ternyata bukan 6 misalkan, itu kan border banget gitu ya. Kemudian kadar HCG pretreatmentnya memang sangat tinggi gitu ya. Jadi memang ini juga salah satu faktor yang menyebabkan bisa terjadi resistensi terhadap single agent initial terapi kita, dan juga jumlah siklus kemoterapi yang diperlukan sampai remisi ya. Jadi kalau semakin banyak tentu kita udah khawatir nih, ini kayak plateau nih terus-terusan mungkin resisten ya. Nah, jadi kalau di sini berdasarkan panduan dari sekali lagi NCCN 2025 ya terkait pasien GTN gitu ya yang mengalami suatu persistence GTN ya. Jadi kalau berdasarkan panduan ini pasien GTN yang mengalami respon baik pada pemberian single agent kemoterapi, namun kemudian kadar beta HCG plateau atau justru meningkat gitu ya. Jadi justru meningkat misalkan memang kita dia 3 kali berturut-turut, 2 kali berturut aja udah kita anggap sebagai resisten ya. Maka kita bisa mengganti dengan jenis obat kemoterapi single agent lainnya gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini misal pada terapi awal diberikan methotrexate, maka pada kondisi itu diganti menjadi daptomycin ya, atau sebaliknya. Biasanya kita MTX dulu ya baru kemudian daptomycin. Kemudian juga mungkin kita bisa pertimbangkan kalau memang pasiennya cukup anak, misalkan ya persistennya ternyata dia udah mau menembus ke serosa, itu juga satu indikasi misalkan kita harus melakukan remove ya, jadi hysterectomy bersama salpingectomy bilateral tentunya ya. Kemudian tetap kita akan lanjutkan dengan regimen yang kedua ya, jadi setelah yang pertama dinyatakan resisten ya. Dan, kemudian setelah kadar beta HCG itu kita periksakan, biasanya idealnya memang per pekan ya, per minggu ya, tapi bisa juga diberikan diperiksa 2 minggu ya, karena ini memang NCCN ini juga termasuk untuk mencakup negara-negara yang memang tidak terlalu high resource ya gitu ya. Jadi setiap siklus misalkan kita cek 2 minggu sekali gitu, apabila kadar HCG normal maka terapi hingga tadi dosis konsolidasi ya. Jadi setelah normal 3 kali berturut-turut, apalagi jadi 4 kali ya normal berturut-turut ya gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan, nah ini kalau tadi ya maaf ya, jadi kalau misalkan apabila kadar HCG masih plateau ya dalam 2 kali terapi gitu ya, atau justru meningkat gitu ya dalam 1 kali terapi, maka kemoterapinya juga perlu diganti gitu, regimen kombinasi gitu, itu bisa juga. Jadi misalkan MTX resisten, kemudian daptomycin ternyata enggak juga ya, bisa juga kita langsung pada multi regimen, yaitu misalkan MFO gitu ya, yang mencakup etoposide atau trexat ya, daptomycin atau cyclophosphamide dan vincristine gitu ya. Jadi memang di sini kita bisa lihat dosis masing-masing. Etoposide itu 100 mg per meter square ya, daptomycin 0,5 mg IV, kemudian MTX 300 mg tentu ditingkatkan dosisnya ya. Kemudian cyclophosphamide dan juga vincristine dengan dosis yang tertera di sini ya. Nah, jadi di sini ada kasus lain ya, misalkan ya
di mana pasien GPN mengalami respon baik pada pemberian single agent, namun kemudian terjadi peningkatan pada HCG yang signifikan, gitu ya. Misalkan lebih dari 1.000. Tadi kalau misalkan peningkatan plato tapi kurang dari 1.000 misalkan ya. Atau misalkan tidak ada respon sama sekali terhadap terapi tersebut. Maka ini langsung direkomendasikan untuk langsung menggantinya untuk regimen kombinasi. Jadi langsung ya. Jadi kalau misalkan kadar HCG-nya jadi plato atau enggak racing tapi naiknya melonjak banget sampai di atas 1.000, maka mungkin kita bisa jam untuk ke emako ini berdasarkan NCCN 2025 ya. Jadi juga pertimbangkan untuk hysterosalpingectomy ya, hysterectomy dan salpingectomy bilateral ya. Jadi ini sama juga ya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini kalau misalkan kadar HCG apa namanya diperiksa sepanjang setiap 2 minggu ya, kemudian atau kadar HCG normal, kemudian lanjutkan terapi hingga 2-3 siklus, pasca hasilnya kembali normal gitu ya, kita itu dianggap sebagai sudah respon baik ya. Namun apabila kadar HCG masih plato ya dalam 2 kali terapi atau justru meningkat dalam 1 kali terapi gitu ya, ini udah nggak ampun ya, maksudnya udah toleransi udah tinggal sempit aja ya, maka kemoterapi juga perlu diganti menjadi regimen kombinasi yang berbasis platinum ya. Jadi tadi sudah emako, tapi misalkan ternyata tadi yang disebutkan EPMA gitu ya, MAP ya sebagai second line dari kombinasi regimen, atau TPPE ya, paclitaxel, cisplatin, paclitaxel etoposide, dan mungkin juga PEP atau PIP atau ICE gitu ya. Ini tergantung pengalaman di center di mana kita bekerja ya. Detailnya udah saya tidak perlu sebutkan lagi. Nah, ini berdasarkan studi dari ASNAP ya pada tahun 2018, bahwa pasien GPN yang mendapatkan kemoterapi single agent itu mengalami remisi lengkap dengan 100% pasien tetap hidup ya. Ini luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat di sini baik pada pasien dengan kategori GPN risiko rendah maupun risiko tinggi, dan alhamdulillah ini PSP ada juga ya, ternyata responnya juga ada yang dilaporkan baik ya. Jadi hasil studi ini menunjukkan bahwa GPN memiliki tingkat kesembuhan yang sangat tinggi terhadap kemoterapi ya. Nah, ini juga beberapa studi yang membandingkan alternatif dari MTX ya. Ini saya nggak perlu sebutkan ya. Jadi mudah-mudahan bisa memicu diskusi nantinya ya. Nah, ini terkait dengan clinical outcome ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa treatment outcome atau kematian terkait dengan pasien-pasien dengan GPN ya. Jadi kalau dilihat di sini outcome klinis juga penting ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah 18 di antara 20 pasien GPN risiko rendah itu berhasil hamil ya pada tahun pertama setelah menjalani kemoterapi ya. Itu di mana 13 pasien diantaranya melahirkan cukup bulan ya. Jadi luar biasa sebenarnya outcome dari satu GPN yang low risk ya. Pasien saya ada juga yang memang alhamdulillah GPN kemudian hamil 2 kali berikutnya gitu ya dengan MTX saja ya. Kemudian juga begitu juga ini ada 4 pasien dengan korea CA dan 1 pasien dengan mulai invasi berhasil hamil ya. Jadi kalau kita lihat korea CA itu kan agresif sekali, tapi ternyata masih bisa juga responnya baik dan menunjukkan outcome fertilitas yang baik ya. Jadi bukti bahwa kemoterapi GPN itu memang sangat-sangat highly responsif atau highly sensitif gitu ya. Ini juga ini saya cepat saja, jadi memang itu penting ya. Nah ini juga ada studi lain, jadi berbagai studi sudah banyak ya. Jadi menunjukkan bahwa secara umum pasien GPN itu dengan skor TIGO yang memang low risk atau relatif rendah memang memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan yang high risk tentunya, atau apalagi ultra high risk. Tapi saya pernah dapat juga pasien sudah sampai koma ya, dokter Kemala ya, ultra high risk ya, ternyata juga bisa untuk salvage ya. Jadi memang bukan berarti pasien dengan koma itu kontraindikasi dengan kemoterapi. Tapi kalau pada pasien dengan koma akibat dari deteriorasi atau perburukan dari GPN itu obatnya justru salvage kemoterapi ya, dengan agresif kemoterapi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pentingnya memang melakukan upaya deteksi dini ya, karena pada dasarnya kita bisa memulai pada low risk ya. Kalau tidak terdeteksi bisa berkembang tuh sekalian ke high risk ataupun ke ultra high risk ya. Jadi intinya itu adalah remission rate yang kita harus kejar ya. Nah ini terkait dengan reproductive outcome, saya sudah sampaikan tadi sudah sangat baik ya. Jadi memang ini beberapa kasus-kasus di mana korea CA, kemudian low risk GPN, ya, invasive mole dan juga low risk itu memang baik sekali ya. Intinya untuk fertility outcome sangat baik ya. Ini juga survival tadi sudah saya sebutkan, antara low risk dengan high risk GPN kita bisa lihat di sini high risk dengan ultra high risk ya. Jadi memang jelas semakin tinggi scoring TIGO-nya semakin tentunya semakin jelek ya prognosisnya ya. Ini terkait dengan survival rate.
Juga toxicity terkait dengan regimen ya, semakin banyak regimennya tentu semakin toksik ya, semakin banyak efek samping dari kemoterapi yang kita dapatkan. Nah ini saya dapatkan dari ESGO ya. Jadi memang kalau kita melihat GTN secara epidemiologi ya, itu memang kaitannya dengan geografis juga. Jadi kalau di Amerika ya, Amerika Serikat, kemudian Eropa Barat itu jarang ya. Tapi kalau pada Amerika Selatan, Amerika Utara, kemudian Asia Tenggara itu cukup tinggi gitu ya. Jadi memang alhamdulillah mereka juga mengenal suatu ultra high risk ya. Di sini disebutkan bahwa memang tergantung setting di mana kita bekerja ya. Jadi memang treatment itu terkait dengan ya itu ya sumber buat tentunya ya. Jadi memang GTD ini terkait dengan tiroid setelah kita tentukan low risk 0 sampai 6, kemudian high risk 7 sampai 12, kemudian ultra high risk itu lebih atau sama dengan 13, maka tentu pada yang high risk dan ultra high risk itu selalu multi agent terapi. Biasanya kita langsung MACO. Dulu kita pernah MA ya, EP gitu ya, agak-agak dicicil-cicil, tapi sekarang sudah MACO karena kita sudah alhamdulillah untuk efek samping komplikasi dari MACO itu insya Allah kita sudah bisa tangani. Dulu kan takut ya kita MACO, jadi banyak sekali kegagalan MACO itu nggak sampai kematian akibat efek samping, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi high risk atau ultra high risk kita langsung, apalagi ultra high risk ya kita langsung MACO ya. Sedangkan pada low risk jelas monoterapi, itu artinya baik saja sudah sangat baik, bahkan sampai 90-96% cure rate-nya ya. Nah itu di sini kita bisa lihat betapa tingginya ya dosis MTX yang digunakan, jadi sampai 1 gram per meter square ya. Jadi memang ini hati-hati dengan efek sampingnya mukositis. Jadi memang ada beberapa treatment terkait dengan antisipasi efek samping tersebut ya. Jadi saya rasa itu saja dari saya secara cepat. Mohon maaf agak terburu-buru karena memang waktu. Mudah-mudahan lebih banyak untuk waktu diskusi ya. Jadi secara kesimpulan ini adalah kita tahu bahwa GPN merupakan tumor ganas ya. Memang istilahnya penyakit trofoblast maligna atau tumor trofoblast gestasional ya, silakan TTM atau TTG silakan ya. Akibat proliferasi abnormal jaringan trofoblast ya. Dan ini juga sangat dibandingkan dengan kanker ginekologi yang lain tentu lebih jarang ya dibandingkan cervix, ovarium, endometrium ya, di mana prinsip kemoterapi sebenarnya adalah untuk menekan proliferasi sel ataupun multiplikasi dari tumor ya, di mana kemoterapi ini didasarkan pada stratifikasi risiko menggunakan sistem skor Frigo yang mengklasifikasikan pasien menjadi tadi ya secara umum adalah risiko rendah, risiko tinggi, tapi sekarang sudah ada ultra high risk ya, lebih atau sama dengan 13 ya. Di mana single agent kemoterapi itu misalkan kita pakai MTX biasanya ya, itu direkomendasikan untuk GTN low risk, sedangkan regimen kombinasi pada yang high risk atau ultra high risk. Kemudian pemantauan kadar oksigen adalah sangat penting, ya. Tingkat kesembuhan GTN juga sangat penting terkait dengan respon rate yang harusnya sih baik ya, kalau saja tidak ada faktor-faktor lainnya gitu ya. Jadi intinya itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi. Terima kasih banyak. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof, matur nuwun Prof. Ya, terima kasih. Maaf tadi internet saya tidak stabil sampai saya terlempar ya. Nanti kalau terlempar lagi ya tolong diambil alih. Ya tadi sudah mendengar presentasi dari Dr. Kemala dan Dr. Tovan. Saya kira kita masih punya waktu 15 menit lebih sedikit. Ya, saya persilakan dari para peserta yang ingin bertanya. Saya persilakan langsung raise hand dan bertanya langsung atau mungkin bisa melalui Q&A yang sudah disediakan. Saya persilakan para peserta ada yang ingin bertanya. Ini ada 118 partisipan ya. Saya kira cukup cukup banyak. Dan saya kira terapi GTN ini sangat menarik ya karena salah satu kanker ginekologi yang dapat diobati dan respon rate-nya bisa mencapai hampir 100%. Yang low risk, kalau yang high risk lebih dari 80%. Saya persilakan, ada yang mau bertanya? Sepertinya udah paham semua Prof. Belum ada yang bertanya ini ya. Sudah paham semua Prof. Iya, sudah paham semua. Oke. Karena Saya mungkin cukup banyak kasus dan sudah dibahas beberapa seri sebelumnya yang mungkin ada kaitannya sehingga sudah sangat mudah dipahami. Ya, tapi mungkin kalau
tidak ada saya yang bertanya kepada pembicara ini ya. Ada satu ya, Prof, Nah, di jadi Ada muncul Q&A. pertanyaan, Prof. ya, Ada di Q&A, Prof. oh ada di Q&A. Oh ya, ada satu ini. Apakah jika ada PA kuriosea dari hasil kuretase langsung kita dengan apa kemoterapi dengan emako, Oh ya. bagaimana ini kalau PA-nya langsung kuriosea? Apa perlu langsung emako terapinya, Dokter Widya, Dokter Tovan atau Dokter Kemala yang mau menjawab? Saya Bu, persilahkan. Dr. Kemala dulu. Ya baik, terima kasih Prof. Heru, Dr. Tovan. Saya mencoba menjawab pertanyaan pertama mengenai apakah jika PA yang ditemukan adalah koriokarsinoma dari hasil kuretase maka dilanjutkan dengan kemoterapi dengan emako. Ya betul sekali, memang sesuai guidelines bahwa bila terdapat pertama ditentukan dulu memang kalau dengan hasil kuret ada PA koriokarsinoma maka itu sudah termasuk dengan GTN, tapi sesuai dengan tadi Dr. Tovan jelaskan. Kemudian kita hitung dulu risikonya. Apabila faktor risikonya masuk ke low risk, maka masih ada tempatnya untuk diberikan kemoterapi yang single agent. Tapi bila sudah termasuk high risk, maka dilanjutkan dengan kemoterapi emako. Begitu yang saya mengerti, Prof. Dokter. Mungkin Dokter Tovan mau menambahkan. Terima kasih. Ya, saya persilahkan Dokter Tovan mau menambah. Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dr. Kemala. Saya setuju ya. Jadi memang ya kalau Korea Selatan jelas sudah GPN ya. Dokter Cuma Tovan, begini ya. saya persilahkan. Halo, saya sinyalnya yang kurang baik atau Prof Heru ya, Dr. Kemala ya. Prof. Heru agak delay, Prof. Oh, Ya, iya iya ya. Ya, mohon izin menjawab ya Prof. Setuju ya Prof. Jadi memang eh, ya ini kan namanya gestational trophoblastic neoplasia ya. Jadi artinya memang harus didahului oleh suatu kehamilan. Apakah mau jadi mola invasif atau koresea atau PSTP atau IPT. Kalau kita lihat dari beberapa kasus ya dan evidence ya menyatakan bahwa PSTP dan IPT itu memang sebagian besar berasal dari kehamilan aterem gitu ya. Jadi mungkin nggak disadarin gitu episodenya gitu ya. Jadi mungkin agak delay bisa terjadi. Tapi biasanya beta HCG itu tidak racing tinggi banget gitu ya. Nah, jarang sih ya kalau kita pada pertama kali misalkan evakuasi mola gitu ya terus dapat koreosea gitu jarang gitu. Jarang gitu biasanya mola dulu terus kemudian berkembang jadi koreosea. Biasanya kalau koreosea itu racing hasilnya tinggi banget gitu ya. Cuma memang tidak serta-merta ya kalau PA-nya koreosea terus langsung emako gitu ya. Kita tetap pada azas ya azas untuk penilaian prognostik tadi ya Vigo ya dari 8 usianya gimana, kemudian kehamilan sebelumnya itu mola atau abortus atau kehamilan aterem, kemudian intervalnya apakah kurang dari 4 bulan, 4 sampai 8 bulan atau misalkan lebih dari 4 sampai 6 atau 7 sampai 12 bulan gitu ya. Atau misalkan treatment HCG-nya pre-treatment gitu ya. Pre-treatmentnya itu misalkan kurang dari 1.000 dan seterusnya gitu ya, termasuk tumor size ya, site metastasi, tambah metastasi dan seterusnya ya. Riwayat kemoterapi sebelumnya. Jadi kalau koreosea misalkan dapetin PA-nya ternyata masih yang Nori, saya kok asihin MTX juga nggak apa-apa, tapi jarang nih kasus kayak gini jarang loh, jarang. Biasanya, ya dokter malah ya. Jadi biasanya sih kita dapetin mola dulu gitu ya, kemudian koreoseanya memang karena racing gitu ya, tapi emang biasanya koreosea kalau dikira tuh ngocor berdarahnya, jadi hati-hati ya. Jadi betul-betul anamnesis atau taking history itu penting ya. Jangan sampai juga dia ternyata pernah abortus, ternyata tidak terdeteksi. Nah ini sekarang koreoseanya misalkan terus dikuret deh gitu ya, itu bisa ya. Jadi kembali ke prinsip dasar Prof. ya, baik, terima kasih. Jadi prinsipnya kalau ada kita temui GTN ya, kita skor dulu ya dengan WHO score atau Vigo score tadi. Kalau kurang dari 6 atau 6 kurang ya low risk, kalau 7 ke atas ya high risk atau ultra high risk. Kalau low risk dengan single agent, kalau high risk ya dengan kombinasi ya multiple agent. Saya kira itu yang penting prinsipnya. Masih ada lagi yang ingin bertanya dari peserta webinar? Tidak ada lagi.
Kalau tidak ada lagi, saya ingin bertanya mungkin kepada Dr. Tovan atau Dr. Kamala. Jadi kalau kita sudah, misalnya kita sudah memberikan terapi sampai remisi ya, beta HCG normal 2-3 kali, kemudian kita kasih tambahan konsolidasi kemoterapi, kita follow up, tapi pada follow up-nya ternyata terjadi rekurensi lagi, bagaimana treatmentnya? Apakah langsung dikombinasi atau mungkin bisa balik ke single agent kalau di skor awal? Saya misalkan, Dr. Tovan, Ya, ya. Terima kasih Prof. Jadi gantian nih Dokter Kemala ya. Apa Dokter Kemala mau duluan? Silakan. Silakan Dokter Tovan. Ya, ya Prof. Ya, setiap cancer tentu ada resiko untuk terjadinya recurrence gitu ya Prof ya. Jadi ya, saya pernah mendapatkan juga ini recurrent mola, bukan GTM ya, recurrent mola gitu ya. Kita tahu recurrence mola itu bisa terjadi pada ya sekitar 1-3% gitu ya kasus bisa recurrence mola terkait dengan faktor risiko. Misalkan dia malnutrisi, ya, vitamin A defisiensi, atau apa tadi proteinnya juga rendah atau terlalu muda, terlalu tua, itu bisa terjadi rekarensi yang meningkatkan sampai kurang dari 5% ya. Nah, terkait dengan GTN ini memang mohon maaf ya, terkadang itu dosis konsolidasinya kurang gitu ya. Jadi memang seringkali salah kaprah ya, dosis konsolidasi misalkan memang betul sih bisa aja jadi 2 kali normal setelah HCG normal itu jadi 3 kali berturut-turut normal tuh udah boleh gitu ya. Tapi pada kondisi yang high risk saya kok lebih prefer untuk 4 kali gitu ya. Jadi untuk mencegah rekarensi tadi ya. Jadi kalau misalkan normal HCG sekarang ya berarti 3 kali agent kemoterapi lagi untuk mencapai 4 kali berturut-turut dosis konsolidasi tersebut begitu. Nah tapi kalau seandainya sudah bagus nih, udah dosis konsolidasi udah tercapai, udah memenuhi syarat, udah sampai 4 kali terjadi rekarensi juga, ya memang kalau melihat dari riwayatnya dia sudah mencapai dosis konsolidasi sampai 4 kali, sebenarnya dia masih kemosensitif dengan regimen kemo sebelumnya gitu. Jadi masih benar-benar clinical reasoning atau penalaran klinisnya tetap ya kita tetap memberikan regimen kemoterapi yang sebelumnya gitu. Jadi tidak jam misalkan pada second line misalkan dari MAQ langsung MAEP ya. Tidak ya Prof ya. Tapi memang pada kondisi ini hati-hati ya, tadi kita harus feedback untuk refleksi diri apakah memang dosis konsolidasi sudah terpenuhi atau tidak ya. Karena begini ya, HCG itu juga bervariasi gitu, tergantung laboratorium di mana kita memeriksakan. Jadi RSM sendiri ada yang misalkan kurang dari 1, kurang dari 3, kurang dari 5 gitu. Jadi jangan happy juga misalkan 1,8 ternyata kita punya yang HCG normalnya kurang dari 1. Itu kan belum normal gitu. Jadi harus hati-hati, baiknya memang kita periksa di lab yang sama gitu. Jadi kita punya patokan yang sama. Kurang dari 3, kurang dari 3 terus, atau kurang dari 5, kurang dari 5 terus gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya sudah semuanya udah bagus ya, terkontrol dengan secara ideal, masih juga terjadi rekarensi, tadi kita memberikan regimen yang sama ya, tapi dengan betul-betul pengawasan ketat ya. Jadi misalkan 1 atau 2 cycle kita harus lihat penurunan dari hasil tersebut betul-betul signifikan 1 log gitu ya. Kalau misalkan dari katakanlah 400.000 gitu ya, ternyata turunnya ke 300.000 ya, itu nggak turun sebenarnya ya. Jadi 400.000 kita berharapnya puluhan ribu, misalkan 90.000, nah itu bagus. Tapi kalau ketika sekali kita berikan 400.000, ternyata berikutnya 250.000, itu sebenarnya tidak, itu masih bergeming di situ aja gitu ya. Jadi perlu diantisipasi untuk change untuk second line di siklus yang berikutnya kalau sudah tercapai HCG yang memang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin itu jawaban saya. Silakan Dr. Kemala mau menambahkan. Terima kasih Dokter Tovan, Prof. Heru. Saya izin mungkin berpendapat dok, kalau melihat dari NCCN ini untuk yang high risk dokter, bahwa bila pasiennya telah mengalami remisi artinya sudah HCG-nya sudah normal setiap bulannya selama 1 tahun penuh, tapi kemudian tadi Prof menyatakan bahwa ada kasusnya kemudian kembali ditemukan HCG-nya meningkat, maka menurut pendapat saya kita pastikan dulu untuk adanya tumor baru dok. Jadi artinya metastas atau imaging perlu dilakukan, memastikan dulu apakah memang ada. Jadi bila hanya terbatas pada uterus atau justru terdapat metastasis, maka kita harus sesuaikan juga terapinya. Mungkin dibutuhkan tidak hanya kemoterapi ataukah harus
reseksi tumor di lokasi metastasis atau radiasi dan sebagainya, Prof. Dokter. Dan juga menurut NCCN untuk yang high risk ya dok ini, bahwa bila relapse dari remisi artinya sudah harus memberikan kemoterapi sekunder, jadi tidak kembali ke first line kemoterapi. Tapi mohon maaf saya juga belum banyak pengalamannya, mungkin Dr. Tovan atau Prof. Heru bisa mengkoreksi bila saya salah membaca dari referensinya. Terima kasih. Ya, Ya, Prof. baik. Terima kasih. Ya, saya Terima sedikit kasih. Ini menambahkan ada ya. pertanyaan Oh, ada pertanyaan ya. dari Ya, Anonymous ya. ini kayaknya sinyalnya Assalamualaikum, agak Prof. tektokan, nggak bagus ya, Dr. Kemala ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Perempuan usia 28 tahun, riwayat kehamilan terakhir dengan mula hidati dosa. Komplit sudah kuret 6 bulan yang lalu. Lalu pasien rutin kontrol pasca evakuasi setiap 2 minggu dengan pemeriksaan beta HCG. Awalnya kadar beta HCG menunjukkan penurunan, namun pada minggu ke-10 hingga ke-16 mulai menunjukkan plato dan kemudian meningkat kembali. Tidak ada tanda metastasis pada fototorak maupun USG abdomen. Pemeriksaan histopatologi pasca evakuasi menunjukkan komplit hidatidiformol tanpa atipia ganas. Izin bertanya, apakah kondisi ini dapat dikategorikan sebagai GTN walaupun histopatologi awal hanya menunjukkan mola komplit? Saya persilakan Dr. Tovan atau Dr. Kamala. Jadi ini beta HCG pasca mola plato kemudian meningkat, ya apa ini masuk dikategorikan GTN? Saya Cocok, persilakan. cocoknya Dr. Ya, Tovan nggak ya? Tadi sudah menjelaskan. ya ini penting ya. Jadi memang betul sekali tadi kita disampaikan bahwa VPN ini kan sistemik disease ya, penyakit sistemik ya tadi betul ya. Jadi saya berpikir bahwa itu sudah dievaluasi bahwa tidak ada lesi baru gitu ya, hasilnya saja meningkat. Mungkin kita bisa lanjut dengan kemoterapi single agent first line ya yang di awal, tapi kalau misalkan ternyata ada lesi baru tentu ya. Jadi memang PET CT itu lebih 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 baik ya pada penilaian tadi kalau misalkan terjadi recurrency ya gitu ya. Karena seringkali pasien dengan misalkan brain metastasis ternyata belum ada gejala, itu yang penting ya. Jadi memang kita harus evaluasi secara menyeluruh ya dengan PET CT. Nah, ini kasusnya ini beda nih. Ini kasusnya beda pada misalkan usia 28 tahun gitu ya. Kapan kita menegakkan suatu GTN atau tidak? Ya tentu kembali lagi ke scoring ya, Dok ya. Coba dihitung deh. Kalau usia 28 tahun itu kan termasuk pada nilainya 0 ya, kurang dari 40 tahun ya. Kemudian antecedent pregnancy-nya itu ini kita hitung dulu, Prof. Ya, kalau Ya. pada 6 bulan itu artinya dia skornya 1 ya. Kadar ACG-nya berapa nih? Awalnya kadar ACG ini kan plato. Nah ini gini loh ya. Jadi jangan ini maaf, kita harus menegakkan dulu ini masih PTG, penyakit trofoblast gestasional atau sudah PTM atau GPN gitu ya. Jadi kalau dibilang ini mola di awal, jadi beta HCG-nya bukan kita pakai pra-evakuasi, bukan pre-evakuasi, tapi pre-treatment. Ketika suatu mola ini kita pantau, misalkan 2 minggu sekali, atau plateau atau racing gitu, oh ini GPN. Nah sebelum kita mau memulai kemoterapi itu pre-treatment kita harus tegakkan dulu. Tapi kalau di sini dinilai minggu 10, 16 mulai menunjukkan plateau, meningkat kembali tidak ada tanda metastasis, ya kalau dinilai ini kalau misalkan pun jadi GTN ini masih low risk ya, masih low risk ya dok ya. Jadi gini, kita punya satu beta HCG regression curve ya, kurva regresi beta HCG. Jadi kalau pada mola itu normal-normalnya ya, normal-normalnya pada minggu ke-12 itu udah turun banget ya. Jadi artinya di bulan ke-3 menjelang ke-4 gitu ya. Kalau di sini kan 10 ke 16 mulai menunjukkan plato. Jadi artinya dia nggak turun. Artinya dia adalah persisten HCG gitu ya. HCG-nya memang masih tidak normal. Ini sudah kita sudah bisa tegakkan sebagai GTN ya. Tapi kalau dari segi usia segala macam figur 8 faktor tadi katanya masih low risk. Jadi dokter boleh untuk memberikan apa namanya terapi single agent ya.
persoalan histopatologi pasca evakuasi itu komplit mol, itu ya udah benar natural historinya. Dia berdasarkan pada mola komplit ya. Mola komplit itu sekitar 15-20% bisa menjadi GTN. Sedangkan pada mola parsial itu 3-5%, lebih rendah mola parsial dibandingkan mola komplit ya. Jadi intinya ini saya setuju, ini sudah bisa ditegakkan GTN karena pada minggu ke-12, ke-16 bahkan menunjukkan plato HCG, jadi belum sampai menjelang normal ya. Jadi ini GTN low risk, bisa kita berikan MTX single agent dok ya. Jadi bisa tadi 0,4 mg per kilogram berat badan atau 25 mg. Bisa IM, bisa IV gitu ya, selama 5 hari berturut-turut ya. Ya, mungkin dokter Kemala mau menambahkan, silakan. Sedikit saja dokter, terima kasih. Jadi betul sekali ini pertanyaannya bagus karena tadi Dokter Tovan kan sudah menjelaskan bahwa GTN itu akan didahului oleh kehamilan dan kehamilannya bisa apa saja termasuk kehamilan mola sebelumnya justru yang paling sering berkembang menjadi GTN. Jadi dalam kondisi kasus ini artinya pasiennya adalah post molar GTN, jadi justru yang paling sering terjadi tadi Dokter Tovan juga sudah menyebutkan komplit mola justru sekitar 15-20% bisa berkembang menjadi GTN. Setuju pemantauannya juga karena sudah 6 bulan pasca kuret tetap kenaikan beta HCG berarti masuk ke kriteria GTN. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi nih. Kapan indikasi memulai kemoterapi pada kasus persisten tromboplastic disease seperti ini? Apakah pasien ini sebaiknya tetap dalam tata laksana konservatif mola atau masuk ke protokol terapi GTN? Misalnya single agent, bagaimana kelanjutan pemantauannya sampai remisi? Silakan dokter Kemala dulu. Ini udah lebih waktunya sebenarnya, singkat aja ya. Ya, Iya, ya, baik. Ya, Prof. waktunya memang Panasnya sudah di lebih. belakang kayaknya Prof ya. Ya, Ya, eh, ini berarti pertanyaan tentang persistent low level HCG ya dok ya. ya, Yang saya pahami artinya kalau persistent low level HCG kemungkinan besar kasus awalnya mungkin adalah yang telah diberikan kemoterapi single agent, tapi tidak kunjung turun, tetapi HCG-nya sangat rendah. Kalau yang saya baca dari protokolnya artinya sudah masuk ke kriteria resisten dan kemudian diganti menjadi multi agent kemoterapi. Tapi punten Prof. Dr. Mangga, Dr. Tovan mungkin mau menambahkan. Terima kasih. Iya, ya, izin ya, Prof. Ini sebenarnya pertanyaannya masih belum terlalu jelas ya. Beliau menanyakan persisten trophoblastic disease ya. Persisten trophoblastic disease ya. Kita tahu yang namanya penyakit trophoblastik gestasional itu kan G2D, gestational trophoblastic disease spektrum ya. Spektrum mulai dari yang jinak ya, mola, incomplete partial dan seterusnya sampai yang ganas tadi ya, mola invasif, sporosea, PSVT, ETT gitu ya. Jadi kalau ini kelihatannya dia masih pada persisten trophoblastic disease, di mana mungkin kadar HCG-nya ya, yang mungkin nyambung dengan pertanyaan berikutnya, Prof. Izin, Prof. Beliau menanyakan bahwa beta HCG persisten low level gitu ya. Ini penting karena gini ya, kita untuk menekan GTN itu penting banget timeline, waktu gitu ya, kronologis ya. Bagaimana kita mengetahui berapa riwayat kehamilan apa saja segala macam gitu sampai pada itu ya HCG yang sekarang diperiksa itu pada pekan keberapa, pada minggu keberapa gitu. Jadi kalau pada low resource memang seringkali laboratorium tidak menyediakan ini ya pemeriksaan lab HCG gitu, kasihan banget gitu. Padahal ini satu-satunya cancer yang bisa dipantau dengan HCG dengan tumor marker gitu ya. Jadi biasanya kalau memang sudah begitu, kita biasa tembak tuh pada pekan ke-6, pada pekan ke-12 gitu ya, nggak usah misalkan 2 mingguan. Yang ideal tuh setiap minggu sebenarnya. 7, 14, 21, 28 kita lihat plato atau enggak racing segala macam itu ya, tapi ada low resource boleh kita tembak 6-12 minggu tadi, pada minggu ke-6, minggu ke-12. Kalau pada minggu ke-12 dia masih terdeteksi, itu udah nggak normal, itu udah tegak GTN gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kok rendah-rendah terus tapi nggak pernah sampai normal, ya bisa aja kita pikirkan suatu PSVT atau ETP, tapi biasanya pada riwayat kehamilan aterem, biasanya itu PSVT sama ETP. Nah, salah satu cara untuk mendiagnosis itu adalah jangan lupakan USG. USG itu kan stetoskop kita ya, stetoskop kita. Jadi kalau HCG memang ternyata tidak kunjung normal ya, ternyata kita ini aja lihat arus darahnya aja, vascular score-nya gimana. Ada nggak masa menginfiltrasi endometrium, kemudian ternyata peningkatan arus darah itu sudah bisa dicegahkan sebagai GTN, begitu ya Prof ya. ya. Berikutnya ini
Izin bertanya, bagaimana tata laksana GTN dengan persisten low level beta HCG yang sebelumnya sudah diberikan kemo adjuvan? Apakah kita anggap kemo resisten? Bagaimana treatment selanjutnya? Sepertinya tadi sudah dijawab dengan Dr. Tovan, Prof. Sekalian dijawab tadi sebelumnya. Ya, mungkin penanya ini masih satu orang ya, tadi mungkin sudah mendengarkan ya. Jadi saya Ya, kira Prof. sudah tidak ada pertanyaan lagi nih ya. Jadi mungkin kita akhiri saja. Jadi kesimpulannya begini ya. Jadi kalau kita mendapatkan mola, itu kan kita follow up beta HCG-nya ya. Kalau beta HCG-nya itu mestinya kan turun. Biasanya setelah 12 minggu itu sudah normal. Tetapi kalau kita follow up itu beta HCG-nya plateau, artinya tidak turun atau tidak naik, ada kriteria yang menyatakan bahwa kalau plateau itu penurunannya kurang dari 10%, misalnya turun 5%, 5%, itu masih dikatakan plateau. Bahkan juga mungkin naik 5%, 5% dari sebelumnya itu juga masih plateau. Ini kita sebut dengan persistent trophoblastic disease. Nah, ini kita sudah memulai kemoterapi. Ya, kalau dulu biasanya kita sebut kemoterapi profilaksis ya dengan single agent tadi. Tapi kalau beta HCG itu naik, ya naik artinya dari sebelumnya ini berturut-turut 3 kali pemeriksaan itu lebih dari 10%, ini berarti beta HCG sudah naik. Ini kita sebut GTN. Nah, kalau kita sudah diagnosis GTN tadi, kita skor dulu apa low risk apa high risk. Kalau low risk ya dengan single agent, kalau high risk ya dengan kombinasi. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, setelah di kemoterapi sampai dengan follow up beta HCG tiap minggu dan sampai beta HCG normal ditambah konsolidasi 2 sampai 3 kali ya baru di follow up beta HCG-nya setiap minggu ya dan kemudian tiap bulan sampai 12 bulan. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi kemoterapi itu diberikan pada mulai yang persisten tadi yang beta HCG-nya tidak turun. Kemudian kalau sudah naik menjadi GTN, ini juga sudah kita berikan kemoterapi. Saya kira prinsipnya itu. Jadi para hadirin semua, oh, kalau persisten kita sudah mulai berikan kemoterapi tadi dengan single agent ya. Yang kalau dulu disebut dengan profilaktik kemoterapi. Karena beta HCG-nya tidak turun. Bisa terjadi itu berminggu-minggu mendatar terus. Tapi kalau sudah naik menjadi GTN. Dan jadi GTN itu kita scoring tadi dengan skor WHO ya atau VIGO. Sesuai dengan nilai skornya ya kalau low risk ya single agent kalau high risk ya dengan kombinasi kemudian di follow up beta HCG saya kira itu prinsip yang perlu kita pahami ya kita camkan sehingga kita bisa menangani dengan baik ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan karena waktu sudah habis saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, demikian juga para peserta yang sudah mengikuti dengan baik sampai berakhirnya acara ini. Tadi ini ada pertanyaan lagi kelihatannya, tapi ya saya kira waktunya sudah nanti bisa ditanyakan langsung melalui WA kepada para pembicara. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, Dr. Dewita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Profesor Dr. Heru Prajatmo, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, dan narasumber kita, Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, dan Dr. Kemala Isnaini Asih, Mantili Dewi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi PhD, untuk pemaparan yang sangat detail dan berguna mengenai kemoterapi GTN, dilihat dari prinsip, regimen, dan outcome-nya. Semoga diskusi kita sore hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Selanjutnya,
Selanjutnya kami ingin mengumumkan ada acara kita akhir tahun ini yaitu INASMID 2025 dengan tema State of Art, Updates in Gynecologic Tumor, Evidence, Innovation, and Implementation. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 14 Desember 2025 di Bandung. Terdapat simposium dan workshop-workshop menarik yang dapat kita ikuti. Dan diingatkan bahwa early bird sudah dibuka dan akan berakhir di akhir bulan ini. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian ASHOGI seri ke-189. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter obgyn yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pratara Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat ini. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka ASHOGI seri kali ini dapat diakses di akun YouTube ASHOGI. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam ASHOGI selanjutnya di seri 190 karena akan mengupas topik yang menarik, yaitu mengenai MOLA dan GTN, kontroversi dan update terkini. Mewakili panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya ASHOGI sore kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. dokter. Terima kasih Ya, Prof. Heru, sehat-sehat Dokter. Prof. ya. Terima kasih.